Kalau kayak gitu, siapa yang tahu kamu rajin berzikir? Supaya sehutan panjang ini orang tahu kalian berzikir, ya perlihatkan subhanallah, subhanallah. Decak kagum itu yang membuat hidung ini mekar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwana fiddin, azakumullah. Malam ini sampailah kita kepada bab yang keempat. Bab yang keempat ini judulnya adalah Al-Khawfu Minasyirk. Al-Khawfu Minasyirki, takut terhadap dosa syirik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menurunkan An-Nisa ayat 48 dan 116, kemudian Ibrahim ayat 35. Nah, kemudian dilengkapi dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya, dan juga hadis lainnya. Baik, sekarang kita langsung saja ke An-Nisa. An-Nisa surah yang keempat ayat 48 dan 116. Di situ Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan semacam warning, semacam peringatan, bahwa barang siapa yang menemui beliau nanti di akhirat dalam keadaan membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Allah tidak akan mengampuninya. Maka dari itu, supaya kita waspada, supaya kita berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa syirik. Bagi kita yang merasa sudah terjerumus ke dalam dosa syirik ini, maka sebelum meninggal segeralah bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Karena ayat ini tidak berkaitan dengan orang yang berbuat dosa syirik, tapi dia sebelum meninggal sudah bertaubat. Jadi, kalaupun kita pernah berbuat syirik, mungkin karena keteledoran kita, karena keawaman kita, lalu kemudian kita sadar, maka kemudian kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu Allah akan ampuni betapapun besarnya dosa kita. Ini beliau sampaikan dalam Az-Zumar. Az-Zumar surah yang ke-39, itu tidak ada dalam kitab. Yang bawa mushaf silakan dibuka.
Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 53. Ini kabar gembira. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Mereka telah lancang dan lancung menerjang batas-batas Allah sampai kepada batas kesyirikan. Maka ketika itu Allah memberitahukan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Betapapun besarnya dosamu, lebih besar ampunan Allah. Betapapun besarnya kesalahanmu, lebih besar maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun untuk orang yang musyrik ini, maghfirah itu tidak diberikan secara gratis. Tidak seperti nasi tumpeng yang dihidangkan kepada kita. Perlu perjuangan, perlu usaha. Apa usaha untuk mendapatkan maghfirah Allah itu? Usahanya adalah taubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau merasa berbuat syirik, ya segera bertaubat. Jangan betah dalam kesyirikan. Ya, jangan betah dalam kesyirikan. Segera bertaubat, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu ya, tadi dikatakan Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hambaku yang telah melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Masih terbuka pintu taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah menerima taubat kalian keseluruhannya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah kalau mau bertaubat. Sekali lagi, tidak ada dosa yang besar yang tidak diampuni Allah kalau mau bertaubat. Ayat ini ditutup oleh Allah, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Timbul pertanyaan, sepertinya dua ayat ini berlawanan, Ustaz. Ya, tadi di An-Nisa, ya, Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi di sini Allah membuka pintu, jangan kalian putus asa, Allah akan ampuni. Nah, jadi ayat ini kita kompromikan, An-Nisa itu berlaku di akhirat nanti. Ketika kita meninggal, belum sempat taubat dari dosa syirik, maka ketika itu la afwal laka, tidak ada maaf bagimu, tidak ada ampunan untukmu. Kenapa? Ketika dunia kamu tidak mau bertobat. Tapi ketika di dunia, sebelum nyawa dicabut oleh malaikat maut, selagi mentari masih terbit di ufuk barat, maka ketika itu Allah akan ampuni semua dosa kalau mau bertaubat. Kita kembali ke An-Nisa. Nah, jadi kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, yang meninggal sebelum bertaubat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan ampuni segala dosa selain daripada syirik. Maksudnya kalau meninggal sebelum bertaubat.
Sebut saja dosa selain syirik, ya. Misalnya teler, berjudi, ya, mabok-mabokan, ya. Itu dosa. Nah, ketika kita belum sempat bertobat lalu meninggal, itu masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua cara. Pertama, ya langsung Allah ampuni, mungkin karena banyak ibadahnya, banyak kebaikannya. Yang kedua, ya mampir dulu dalam neraka, ya. Direndam dulu dalam neraka dalam beberapa waktu yang Allah saja yang tahu. Nah, kemudian Allah ampuni, Allah masukkan juga ke dalam surga. Itu dosa-dosa selain daripada syirik. Kalau dosa syirik, betapapun lamanya di dalam neraka, Allah tetap tidak akan ampuni. Jadi khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ancaman terhadap orang yang syirik itu. Timbul pertanyaan, kenapa sih Allah tidak ampuni dosa syirik? Kenapa Allah ampuni dosa selain pada syirik? Kenapa Allah beda-bedakan? Dijawab oleh Allah di ujung ayat. Ya, sayang dalam kitab tidak sampai ke ujung. Ya, kembali kita buka mushaf. An-Nisa ayat 48. Wa may yusyrik billah faqad iftara ithman 'azimah. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar di mata Allah daripada syirik mempersekutukan Allah. Kita buat ilustrasi betapa mesranya hubungan suami istri, diikat dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kesalahan-kesalahan kecil suami dimaafkan oleh istri, kesalahan-kesalahan kecil istri dimaafkan oleh suami. Ya, mungkin telat bukakan pintu karena dalam malam pulang, suaminya nggak marah, dimaklumi istri saya capek kali. Ya, malah Rasulullah dalam riwayat pernah tidur di pintu di luar karena tidak kedengaran ketika mengetuk pintu. Kesalahan-kesalahan kecil istri mungkin dimaafkan oleh suami. Nah, tapi ketika istrinya itu lama mengobrol dengan tukang sayur, menetap nanar kepada anak muda, nah, maka ketika itu suami tidak bisa memaafkan istrinya. La afwal laki, tidak ada maaf bagi. Kenapa? Karena kesalahan yang teramat besar di mata suami ketika istrinya berselingkuh. Nah, untuk memudahkan pemahaman kita, syirik ini adalah berselingkuh di belakang Allah. Ya, syirik itu maksudnya mempersekutukan Allah, memperselingkuhi, apa nama itu? Berselingkuh di belakang Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah juga, beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selain Allah juga. Nah, maka Allah tidak ampuni ketika meninggal sebelum bertaubat. Bisa difahami? Di ayat 116 redaksinya sama, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain pada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi ujung ayat berbeda. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idah. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Jadi karena dosa besar itu membuat kita tersesat, salah jalan. Selanjutnya penulis rahimahullahu taala menurunkan Ibrahim surah yang ke-14 ayat 35.
Di sini Allah tabaraka wa taala mengabadikan doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim dalam doanya? Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah patung. Menyembah patung. Ya. Wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah patung. Ya, menyembah berhala. Bagi kita, patung berhala ya sama saja. Ya, patung berhala sama saja. Tapi dalam bahasa Arab ternyata itu dibedakan. Patung itu sanam, ya, itu asnam. Jamaknya asnam. Itu adalah sesuatu yang dipahat dan berbentuk. Nah, itu namanya patung. Apakah terbuat dari batu, terbuat daripada kayu, dibentuk, itu patung. Atau dari tepung. Orang jahiliyah dulu membuat patung dari tepung, dibikin roti. Jadi dia sembah Tuhannya itu, ketika perutnya lapar dia makan Tuhannya. Nah, itulah kebodohan orang-orang Arab jahiliyah. Nah, itu patung. Sedangkan berhala, ya, itu wathan, ya, itu disebut dengan wathan. Sebagaimana dalam Al-Ankabut ayat 29, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat kedustaan. Apa itu berhala? Ya, atau wathan tadi? Sesuatu yang disembah selain Allah, itu wathan. Walaupun itu tidak dipahat, walaupun itu tidak dibentuk, kalau sudah disembah, diibadahi, diagungkan, itu wathan. Jadi wathan itu bisa harta menjadi wathan, kursi jabatan bisa menjadi wathan, berhala. Kuburan bisa menjadi berhala. Apalagi cukong bisa menjadi berhala. Taipan bisa menjadi berhala. Ketika telah mengutamakan mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau patung itu yang berbentuk, tapi kalau mempersekutukan Allah dengan yang tidak berbentuk, itu namanya berhala. Ya, jadi sekali waktu Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, ya, supaya dijauhkan daripada penyembahan terhadap patung dan juga keluarganya. Di ayat yang lain, ya, beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang disembah oleh umatnya adalah selain pada Allah, yaitu berhala. Nah, itulah sebabnya Ibrahim alaihissalam orang yang paling dekat dengan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini disebut dengan Khalil, ya, disebut dengan Khalil. Khalil itu melebihi daripada Habib. Kalau Habibullah itu kesayangan Allah.
Kalau Khalilullah itu orang yang sangat dekat dengan Allah, karena beliau memang tidak mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga ingat anak cucunya, jangan sampai nanti mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya beliau berdoa, wajadobni wa bani an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala. Ini juga bagus doa ini kita baca, ya, bukan hanya kita bertauhid, tapi keluarga kita juga harus bertauhid. Kita minta kepada Allah supaya mereka jangan digelincirkan oleh syaitan. Sekarang kita berlanjut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya, Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Adalah syirik kecil. Kenapa? Karena kalau syirik besar itu sudah diajarkan berkali-kali oleh Rasul. Para sahabat pun sudah faham, tidak mungkinlah akan terjerumus juga kepada syirik besar. Tapi syirik kecil ini kadangkala yang menipu. Sepertinya bertauhid tapi kenyataan telah jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini syirik kecil. Fasuila anhu, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh sahabat tentang syirik kecil itu. Apa itu syirik kecil ya Rasul? Faqal ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Apa itu riya? Bahasa yang lebih gampang dicerna, riya itu adalah MPO. Apa itu? Menarik perhatian orang. Jadi dia ibadah itu bagaimana supaya orang senang, bukan bagaimana supaya Allah ridho. Jadi orientasi ibadahnya itu bukan mencari keridhaan Allah, tapi dia mencari perhatian orang. Nah, maka kemudian berbagai cara dia memberitahukan kepada orang ibadahnya itu. Ada yang melihat melalui penglihatan, maka dia mempamer-pamerkan ibadahnya kepada orang. Ya. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghitung zikirnya dengan ruas jari sebelah kanan. Kan ini gampang ditutup, gampang disembunyikan. Menghitung zikir seperti itu, kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita menekur, ditutup seperti itu, nggak tahu orang kita menghitung zikir begini. Itu tujuannya. Kenapa menghitung zikir dengan ruas jari sebelah kanan? Nah, tapi syaitan itu kan tidak mau diam, Pak. Syaitan itu tidak senang kepada orang yang ikhlas. Maka muncullah inovasi di zaman sahabat. Ya, ketika diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari kepada Abdullah ibnu Mas'ud, itu di masjid ada tuh orang ngitung zikir dengan kerikil.
Bacalah subhanallah 100 kali, baca alhamdulillah 100 kali, baca Allahu akbar 100 kali, hitung pakai kerikil, subhanallah, subhanallah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Antarkan saya ke sana. Ibnu Mas'ud pergi ke masjid. Apa kerja kalian? Belum lama Rasul kalian meninggal, sudah kalian ganti agama Rasul kalian. Peninggalannya masih ada, pecah belahnya masih ada, pakainya masih ada. Kenapa kalian mengganti agama Rasul kalian? Lebih baik kalian menghitung dosa kalian sendiri. Jadi ternyata saudara-saudara, di zaman sahabat sudah ada dilakukan oleh manusia cara menghitung zikir itu bukan dengan tangan, tapi dengan kerikil. Nah, sekarang orang berinovasi lagi, ya, menghitung zikir dengan biji-biji yang dikasih tali, yang diadopsi daripada Shaolin. Pernah nonton film Shaolin nggak? Shaolin itu lebih besar, gede-gede itu, ya, biji-bijinya itu. Kalau dianggap orang yang bawa itu kemana-mana masuk surga, Shaolin duluan masuk surga. Nah, jadi itu tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Kenapa? Terlihat, wah, rajin bapak ini berzikir ya, kemana-mana bawa tasbih. Ini adalah tipu daya syaitan, waswasus syayatin. Berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Nah, jadi kita kembali, syaitan tidak mau kita ikhlas menyembunyikan ibadah kita. Kalau kayak gitu, siapa yang tahu kamu rajin berzikir supaya sehutan panjang ini orang tahu kalian berzikir, ya perlihatkan subhanallah, subhanallah. Nah, decak kagum itu yang membuat hidung ini mekar. Kalau orang berdecak kagum, hidung sudah mekar, ya selesailah, sudah keikhlasannya. Itu namanya riya. Itu melalui penglihatan atau melalui pendengaran, ya, melalui pendengaran. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita berzikir wadunal jahri. Al-A'raf 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Berzikirlah kamu, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri tanpa mengeraskan suara. Tanpa mengeraskan suara. Ini cara berzikir secara umum. Sepanjang tidak ada dalil zikir mengeraskan suara, maka kita kembali kepada dalil umum ini, berzikir tidak boleh mengeraskan suara. Di zaman Nabi juga sudah ada orang yang teriak-teriak itu berzikir. Nah, diceritakan kembali oleh Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika dalam suatu perjalanan, ada orang yang mengangkat suaranya bertakbir, berzikir. Langsung ditegur oleh Allah, oleh Nabi SAW. Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Hai manusia, sayangilah diri kalian. Innakum la tada'u asamma wala ghaiban. Kalian bukanlah menyeru Allah yang tuli, bukan pula yang jauh. Walakinnakum tad'una sami'an qaribah. Akan tetapi kalian menyeru Allah, Rabb yang sangat mendengar, maha mendengar, sami' qaribah, maha dekat, sangat dekat. Nah, ini apa tujuannya? Untuk merahasiakan kesolehan kita supaya kita jangan terkena riya dan sum'ah. Nah, kita kembali. Nah, jadi ketika ditanya oleh sahabat, apakah syirik kecil itu ya Rasul? Beliau menjawab riya. Riya, suka mengekspos, ya, mengumbar-umbar kesolehannya, ibadahnya kepada orang lain. Kata Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar. Ini dalam hadis yang lengkapnya.
Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasul? Beliau menjawab, ya, qal ar-riya'u. Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim. Maka Allah berfirman nanti di hari kiamat, ya. Kapan itu? Idza jazan nasa bi a'malihim. Ketika manusia dibalas sesuai dengan amal mereka. Mereka sholat, dikasih pahala sholat. Mereka puasa, dikasih pahala puasa. Mereka zakat, dikasih pahala zakat. Dan begitu seterusnya. Nah, ketika orang yang riya itu datang menagih pahalanya, lalu diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tara'un. Apa kata Allah? Sana kalian, berangkat. Pergilah kepada orang yang kau riya dulu kepadanya. Ya. Idhabu ilal ladzina kuntum tara'una fid dunya. Jadi kata Allah, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kamu perlihatkan amalmu kepada mereka di dunia. Bukankah kalian dulu beramal, beribadah, MPO, menarik perhatian orang, bukan mencari ridha Allah, ya minta kepada orang itu pahala. Tidak ada pahala dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tajiduna indahum jazaan? Lihatlah, apakah kamu mendapatkan ganjaran dari sisi mereka? Ya tentu tidak, saudara-saudara. Nah, makanya jangan pernah ketika beribadah mengharapkan perhatian orang lain, karena orang lain itu tidak akan pernah memberikan pahala kepada kita. Tapi beribadahlah semata-mata mengharapkan ridha Allah, mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala di hari akhirat nanti. Ya. Selanjutnya penulis rahimahullah ta'ala juga menurunkan hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang mati, kok kasar amat sih Ustaz? Ya, mata itu memang mati terjemahannya. Nah, bolehlah kita perhalus, barang siapa yang meninggal, yang wafat, ya. Lalu dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, berarti musyrik, ya. Masuklah ia ke dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, ya. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, niscaya ia akan masuk ke dalam neraka. Ini merupakan teguran, peringatan buat kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, niddu berarti padanan, ya. Niddan, ada niddan itu dalam hadis, ya. Min dunillahi niddan. Apa itu niddan? Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, niddan atau niddu berarti itu padanan. Tahu padanan? Contoh, ketika Masjid At-Taqwa direnovasi, diganti keramik kemarin kan, beberapa hari kita sholat di bawah, ya.
lantai 2 tidak bisa ditempati, maka kita pindah ke lantai 1. Sepadan tak lantai 2 dengan lantai 1? Jamaah sebanyak ini bisa nampung dah? Oh bisa, insya Allah. Nah, padanan, ya, sepadan, sebanding. Jadi nidan itu adalah mencari padanan, mencari bandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud nidan. Jadi beribadah kepada Allah juga, meminta kepada Allah juga, menyeru kepada Allah juga, tapi juga meminta kepada selain Allah yang menurut kita padanan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak sepadan. Ya, tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan manusialah yang mereka menganggap selain Allah itu merupakan padanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ujung ayat 22 Al-Baqarah. Apa kata Allah? Kita mulai daripada 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah saja, kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Nah, lalu di ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Rabbmu itu juga telah menjadikan bumi sebagai hamparan, was-samaa'a binaa'a, menjadikan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan telah menurunkan dari langit air hujan, fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dengan air hujan itu maka keluarlah dari bumi buah-buahan, rizqan lakum, untuk menjadi rezeki kamu konsumsi petang dan pagi. Satu yang diminta Allah, fala taj'alu lillahi andadan, jangan kamu jadikan untuk Allah itu padanan-padanan. Ya, andad jamak daripada nidan. Ya, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Nah, itu banyak artinya itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Jadi Allah murka kalau kita sudah mencari sekutu-sekutu, padanan-padanan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada suatu ketika ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Ini contoh padanan. Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Qal, langsung ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aj'altani lillahi nidan?" Apakah engkau menjadikanku sebagai padanan-padanan untuk Allah, tandingan-tandingan untuk Allah, sekutu-sekutu untuk Allah? Jangan ucapkan itu lagi ya. Bal masya Allah wahdah. Tapi ucapkanlah atas kehendak Allah sendirinya. Nah, ini banyak sekali mungkin kita pernah seperti itu. Aduh Pak, ada apa? Kalau enggak bukan Pak dokter ini, udah hilang suami saya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena sakit yang tidak tertahankan, qadarullah, berobat ke dokter langsung sembuh. Nah, sudah menjadikan dokter sebagai padanan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain. Aduh Pak, tadi malam kenapa? Kalau enggak datang pemadam, ludes rumah saya, terbakaran. Untung pemadam cepat datang. Nah, telah menjadikan pemadam sebagai padanan Allah, tandingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ucapkan itu. Apa yang diucapkan?
alhamdulillah atas pertolongan Allah. Allah kirim pemadam, Allah kirim dokter. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.